Ini yang disebut juga hot ya, disebut juga hot namanya ya. Hot. Nah ini, gue pengen di sini kita ini juga ya, pengen klarifikasi nih, hot itu tidak sama dengan holochain ya. Halo malam teman-teman semua, ketemu lagi kita di acara Investor Crypto bareng saya Alvin Investor Crypto dan Jadi investor kripto. Berapin? nah, Market sideways ya? ini kalau gue baca apa? Market sideways ya? Sideways ya. Ya. Tapi ini kalau gue baca komen-komen di YouTube kita banyak sekarang Det ya yang komen. Iya, kita harus berterima kasih nih buat teman-teman udah mau komen. Terus ini nih. Ini banyak, iya. Ini banyak yang minta dibahas juga nih Det, macam-macam koin nih. Iya, tapi ya karena keterbatasan waktu ya teman-teman, ini banyak koin yang masih belum ini, antriannya makin panjang ya gitu. Jadi kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman, tidak semua koin akan kita bahas, bukan berarti kita tidak mau ya, cuman kan yang request banyak, koin ini tolong bahas bang, kita sih senang-senang aja gitu, cuman kayaknya waktunya nggak ada kalau kita bahas semua ya. Jadi kita itu mungkin memfilter lagi lah gitu, koin mana yang mau dibahas di channel ini gitu. Soalnya kan sekarang nih ini makasih juga teman-teman nih, subscribernya udah lumayan banyak ya, udah mau 1000 ya. Subscribernya bentar lagi ini mau 1000 gitu. Jadi kita harus mulai hati-hati nih gitu kalau bicara koin yang layak investasi atau enggak. Makanya kita memfilter lagi requestan teman-teman yang kira-kira itu investasinya relatif aman, menguntungkan gitu, dah legitimate gitu-gitulah. Iya. Jadi kita mau bahas apa malam ini, Det? Ini kali ini gua mau ngebahas ini, kita itu sebenarnya ini salah satu koin yang pengen gua bahas sih gitu, yang menurut gua menarik dari ini ya, dari beberapa YouTuber juga ya. Iya. Dari beberapa YouTuber Indonesia juga kayaknya. Ya, Apa tuh? kita mau bahas ini nih, holochain nih. Gua tertarik banget sih, pengen ngebahas ini dari dulu sebenarnya gitu. Ini yang disebut juga hot ya, disebut juga hot namanya ya. Hot. Nah ini, gua pengen di sini kita ini juga ya, pengen klarifikasi nih, hot itu tidak sama dengan holochain ya. Jadi gua bikin ini nih presentasi dikit nih, biar seperti biasa, Bin. Iya. Ini nih si holochain gitu. Kita mau bahas holochain, tapi ntar akan kita bahas hot. Nah itu berbeda ya sama teman. Jadi teman-teman yang beli itu hot, bukan holochain yang teman-teman beli itu. Yang direkomendasikan sama itu General Crypto itu hot kayaknya. di channel General Crypto itu hot kayaknya, bukan holochain. Oke. Gitu. Jadi Ya mulai aja. mulai aja ya. Holochain is a framework for distributed application gitu. Jadi kalau teman-teman IT nih ya, atau programmer tahu itu framework itu seperti apa biasanya kan. Jadi kalau teman-teman programmer nih, kebetulan saya profesi programmer juga nih. Jadi kalau mau bikin program gitu, selain kita bisa bikin program dari scratch, biasanya kita kadang pakai framework ya. Kalau teman-teman yang programmer tahulah framework seperti apa, misalkan kayak Angular kayak gitu, kalau di web atau apalagi .NET yang kayak gitu-gitulah, itu framework namanya. Nah, si holochain itu adalah framework untuk distributed application. Jadi kalau teman-teman mau bikin aplikasi distributed atau terdistribusi atau tidak centralized gitu ya,
Jadi si aplikasi itu jalannya di node-node, bukan di centralized kayak Google kayak gitu kan centralized. Nah ini frameworknya itu si Holochain gitu. Itu si Holochain itu framework gitu. Kita bahas teknologinya ya. Holochain itu bukan holo ya. Tadi saya udah kasih tahu di awal. Jadi yang teman-teman beli ini nih, kalau teman-teman beli di market cap nih, itu adalah holo token ya, bukan holochain. Beda. Kalau holochain itu frameworknya, tapi dia berhubungan gitu. Holochain is a framework for distributed application, tadi udah dijelasin ya. Nah, si Holo itu dia itu cloud hosting market sebenarnya. Dia itu, jadi kan kalau si Holochain itu framework. Nah, kalau si Holo itu, jadi si Holo itu sebenarnya dia jembatan antara si ini sih orang yang mau bikin distributed application dengan si Holochain gitu. Jadi si Holo itu gini, kan kalau kayak Google kayak gitu kan programnya itu jalannya di servernya Google kan. Gitu. Nah kalau aplikasi yang distributed itu jalannya di mana ya? Di mana-mana. Contohnya apa? Torrent. Teman-teman yang suka ngedownload file itu kan peer to peer, nggak ada servernya gitu. Jadi langsung dari server dari komputer antara yang satu dengan komputer yang lainnya komunikasi gitu. Mungkin simpelnya seperti itulah. Kalau centralized itu kayak Google, kayak Yahoo, kayak Uber, kayak Facebook, kayak Gojek. Nah itu tuh centralized application. Nah kalau yang distributed application itu contohnya apa? Torrent gitu. Jadi kalau kita mau bikin Facebook tapi datanya tidak disimpan di server, nah itu distributed application gitu, di decentralized distributed application gitu. Iya. Bedanya itulah intinya kalau pakai server dan tidak pakai server gitu. Nah si Holo itu dia hosting market for distributed application gitu. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi, katakanlah gua sebel banget sama si Facebook. Dia suka nyuri data, misalkan kan data kita dijual ke perusahaan analitik gitu. Nah, isu privacy itu kita udah nggak percayalah sama Google, misalkan sama Facebook. Gua mau bikin aplikasi Facebook tapi peer to peer langsung ke ke komputer teman-teman langsung gitu, nggak ada centralized authority-nya gitu. Nah, kita bisa pakai si Holo ini gitu. Hostingnya bisa di si Holo. Di belakangnya aplikasinya kita mau bikin pakai framework Holochain gitu. Jadi di Holochain itu tidak ada cryptocurrency-nya di Holochain itu. Tapi Holo ini dia ada cryptocurrency-nya. Cryptocurrency-nya itu dia sebenarnya dari Ethereum si ERC20 token gitu. Jadi kalau mau teman-teman mau bikin aplikasi dan hostingnya distributed hostingnya decentralized hosting application-nya di si Holo ini gitu. Dia menyediakan itu gitu. Sebenarnya ini jembatan antara Holochain dan inilah pengembang aplikasi decentralized distributed gitu. Si Holo ini gitu. Jadi teman-teman harus bedain ya. Ini yang perlu ditekankan bahwa Holochain itu bukan Holo. Yang dibeli itu, yang direkomendasiin YouTuber itu adalah Holo, bukan Holochain gitu. Beda. Ya. Tapi kayaknya emang dia tujuannya emang untuk support ekosistem si Holochain sih gitu. Nah, kalau apa lagi yang running di Holochain selain Holo? Ada yang lainnya sih. Tapi yang paling kayaknya project yang di endorse-nya benar-benar endorse adalah si Holo ini gitu. Nah, si Holo itu dia kan namanya hosting itu kan harus bayar biasanya ya kalau kita hosting website. Nah, si ini itu bayarnya pakai token Holo. Nah, kalau kita gua mau deploy web ini aplikasinya bisa kayak gini, web application bisa. Web application gua mau bikin web gitu. Jalannya di si Holo. Nah, itu gua harus bayar pakai token Holo.
Terus kan distributed ini tuh semua orang yang connect ke network si Holo ini, nah itu dikasih reward dalam bentuk apa? Holo token gitu. Jadi sebenarnya si Holo token itu ya untuk mekanisme incentivize si network Holo, yaitu hosting, suara hosting, cuman distributed, bukan di server gitu. Gimana, jelas nggak, Pin? Mengenai itu perbedaan antara Holo dengan Holochain? Iya. Dibedakan ya. Nah, Iya, udah jelas. Ini udah kita bahas nih. Ini kan si Holochain itu framework. Holo itu sebenarnya cloud hosting market, bukan Holochain. Kita bisa deploy program kita yang berbasis Holochain framework di Holo gitu. Nah, si HOT itu ERC20 token sebenarnya Ethereum punya. Nah, tadi itu ya, begitu ya. Bedanya Holo sama Holochain. Nah, berikutnya itu, si Holochain ini bukan blockchain dia. Jadi dia itu sebenarnya bukan dia beda sih si Holochain ini. Pertama dia bukan blockchain. Halo? Putus tadi. Ya, lu putus. Lanjut ya. Jadi si Holochain ini bukan blockchain dan dia tidak ada mekanisme incentivize. Jadi nggak ada token, nggak ada native currency-nya di si Holochain gitu. Emang si Holochain itu tidak perlu ada mekanisme incentivize gitu. Beda kayak Cardano kan, ataupun Ethereum, ataupun Elrond, ataupun Zilliqa. Nah, si platformnya, si Cardano, Ethereum, Elrond itu kan ada native currency-nya. Itu ada mekanisme incentivize. Misalkan user yang join menjadi node, ikutan staking dapat reward gitu. Di Zilliqa, di Elrond begitu ya. Nah, kalau si Holochain itu nggak ada. Dia emang framework gitu, framework untuk yang jalan di Holochain itu ntar namanya ini hash chain. Jadi di Holochain itu banyak hash chain. Nah, si hash chain itu di dalamnya bisa aja blockchain gitu. Blockchain kan aplikasi distributed sebenarnya. Jadi di dalam Holochain ada hash chain atau agent itu dibilangnya sama si Holochain itu. Nah, dia independen, dia punya mekanisme governance sendiri, dia bisa bikin konsensus sendiri gitu. Cuman ada common rule yang dibuat sama si Holochain. Jadi bayangannya gini, kita bisa bikin apa aja di Holochain selama itu distributed gitu ya, distributed application, tapi ada common rule gitu. Itu ada common rule yang harus ditaati gitu di Holochain itu. Makanya si Holochain itu semakin banyak hash chain atau semakin banyak agent, dia tidak berpengaruh, scalability-nya tidak terpengaruh, soalnya independen masing-masing, tergantung aplikasi gitu. Misalkan aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D. Nah, si A, B, C, D itu beda-beda aplikasinya, beda blockchain, bahkan boleh juga bukan blockchain juga bisa. Bukan blockchain juga bisa gitu. Sebenarnya ini beneran beda banget sih Holochain ini. Nah, tapi dia punya common rule, namanya itu ada validation rule gitu yang dibuat sama si Holochain. Jadi si A, B, C, D walaupun beda-beda aplikasi, dia tetap berkomunikasi gitu untuk mengamankan network gitu. Semakin banyak node itu semakin secure gitu. Jadi gunanya si Holochain itu selain framework untuk membuat distributed application, satu distributed application itu adalah satu hash chain gitu. Nah, dia tuh semakin banyak semakin bagus gitu, dan scalability-nya nggak ngepek kan, soalnya masing-masing aplikasi maintain sendiri state-nya, dan itu tidak harus blockchain. Jadi sebenarnya si Holochain itu beneran framework, kalau yang programmer tahu dia framework buat distributed application gitu. Dan dia tidak perlu ada currency sebenarnya. Jadi yang teman-teman di channel sebelah bilang beli hot itu yang bukan Holochain. Itu sebenarnya
si hosting marketnya gitu. Jadi kita kalau mau hosting aplikasi kita yang distributed yang berdasarkan Holochain framework bisa di dia gitu. Ya itu use case dari si Holochain yang bagus juga gitu. Yang menurut gua bagus sih, mantap sih. Yang gua mungkin dari sudut pandang investor gua ya jadi rada kurang menariknya tuh di Holochain. Sebenarnya Holochainnya luar biasa ya menurut gua. Dia walaupun dia bukan blockchain luar biasa ininya, dia solving masalah itulah scalability atau gas fee kayak gitu-gitu, dia udah solving semua sebenarnya, cuman dia nggak ada mekanisme insentif, jadi kita nggak bisa invest di Holochain-nya gitu. Gitu. Itu tadi ya agen si Holochain itu agent centric. Nah, kalau lebih dalam lagi si processingnya kan per agent. Jadi kalau ada transaksi data itu per agent, per aplikasi gitu. Nah, si itu tidak decentralized soalnya kan satu agent itu sendiri gitu. Nah, kalau si yang storage-nya itu yang di decentralized, yang disebarkan ke agent-agent yang lainnya. Yang tujuannya itu untuk melindungi network. Nah, itu sebenarnya dia tuh pakai teknologi namanya gua belum tulis nih, namanya DHT. DHT itu coba tebak, itu tuh teknologi yang dipakai oleh BitTorrent itu untuk berkomunikasi antar node itu gitu ya. Makanya gue bilang di video-video sebelumnya si blockchain itu sangat terinspirasi dengan BitTorrent gitu. Terus kita bicara orang ininya lah, orang utamanya itu namanya si Arthur Brock. Dia tuh emang orang blockchain banget, orang distributed application. Nih dia sih ini nih orang distributed app architect, cryptocurrency designer. Pokoknya dia tuh gitulah orangnya, decentralized banget gitu. Kalau gua lihat dari YouTube-nya, dia tuh tipikal orang yang gak suka bahwa sekarang itu sistem di dunia itu broken, kata dia. Kita tuh terlalu banyak diatur oleh centralized authority yang kadang kita menyimpan data katanya di Google yang dibayar gitu. Padahal kita tuh nggak perlu mereka, kata dia gitu. Jadi ini si Holochain ini rada beda sih menurut gua. Beda banget gitu. Beda. Kalau Zilliqa masih cryptocurrency lah gitu. Kalau si Holochain ini bukan. Coba apa? Framework dia. Itu. Dia itu framework, cuman yang dibeli sama teman-teman sama YouTuber itu ya si token hot ini emang dia hosting market kan. Jadi kalau kita hosting tempat web hosting gitu, kayak web hosting kayak gitu, cuman dia decentralized. Nah, cuman dia pakai teknologi si Holochain gitu. Kalau si Hot sendiri siapa yang bikin, Dan? Ya, ini mah beda timnya. Ini ada timnya di sini. Nih, kalau itu kan itu tadi si Arthur Brock ya, semacam foundernya lah. Ya ini mah kayak, nah ini co-foundernya kalau di sini gitu. Kalau di Holochain dia kan foundernya, kalau di sini kan co-foundernya gitu. Oh, dia juga tapi. Ya juga emang begitu biasanya, kayak kalau di Cardano tuh gini, si siapa? Si Charles Hoskinson itu CEO input output Hong Kong kan, bukan CEO Cardano, bukan gitu. Tapi dia foundernya Cardano kayak gini dia. Nah, ini kayak si Holochain tuh frameworknya, tapi dia mau bikin satu contoh gitu, aplikasi yang menggunakan teknologi Holochain. Ya ini kayaknya lebih komersialnya kayak gitulah. Kalau si Holochain itu lebih ke tujuan idealisnya lah, kalau si ini lebih ke tujuan komersialnya gitu. Soalnya di sini kan ada mekanisme incentivize, yaitu hot dengan hot token itu. Tapi orang-orangnya masih ini juga gitu. Oke. Tapi sih menurut gua ya bagus juga lah. Ini kan dia hosting. Jadi kalau mau kita kalau Holochain teknologinya berhasil, banyak diadopsi masyarakat, kan deploy paling gampang programnya ya di Holo kan. Semakin banyak transaksi misalnya semakin banyak aplikasi di Holo,
Nah, si holonya makin dipakai kan, si holo tokennya, dan akhirnya ya harganya naik juga si holo gitu. Dan orang-orangnya sih kayaknya masih orang-orang holochain gitu. Tapi ya tolong dibedakan tadi holochain sama holo ya beda gitu. Ini bahkan tokennya juga bukan di si holochain ini. Dia kan si di ERC20 token, tokennya si Ethereum dia. Gitu. Oke, oke. Kalau dari sisi market cap gimana? Ini udah full ya? Bagus sih. Dia itu Udah keluar semua berarti ya? sorry apa? Kalau dari sisi apa market cap-nya, market cap apa sih jumlah koinnya? Udah keluar semua ya? Ya, udah keluar. Bagus ini, berarti bakal ngepam menurut gua ini. Bayangin, oh iya kebetulan ada yang nanya tadi ya di komentar, Bang, contoh token yang udah habis dipakai apa? Ini nih si Holo nih. Gitu. Jadi semakin banyak diadopsi si Holochain ya, semua orang pada bikin program pakai Holochain, makin banyak gitu. Aplikasi game, aplikasi sosial media makin banyak, si Holochain-nya udah habis nih. Padahal banyak banget ini. 177 miliar ya. Itu jadi nggak ada lagi dia circulating supply-nya, tinggal adopsinya gitu ya. Harganya naik. Menurut gua sih, walaupun tadi ya Holochain beda sama Holo, tapi kan ini use case-nya jangan disamain sama yang biasa-biasa lah gitu. Ini bagus sekali gitu. Jadi kalau lo mau mining si Holo dan sekarang nggak mining tapi dapatnya transaction fee kan, lu bisa itu join pakai laptop lu, pakai PC lu yang nganggur, pakai bahkan mobile phone pun bisa katanya. Jadi semua join ke network si Holo. Nah di situ kita dapat reward hot token. Kalau mau deploy aplikasi kita harus bayar pakai hot token. Gitu. Oke. Oke. Oke teman-teman, itu sekilas mengenai koin Holo ya, Holochain ya, bukan beda sama Holo tadi ya. Beda sama Holochain itu, jadi mungkin saya tekankan lagi sekarang ya, kesimpulannya Holochain itu adalah framework, yaitu framework untuk distributed application, decentralized distributed application. Dia tidak punya token, dia beda, dia bukan blockchain, pokoknya dia nggak ada unsur komersialisnya di di Holochain gitu. Nah, si foundernya bikin satu aplikasi yang ada sisi komersialisnya, mungkin sebagai apa ya, POC juga kali ya, proof of concept yang dipakai di Holochain, yaitu Holo. Holo adalah hosting market, atau misalkan web hosting cuman decentralized gitu, distributed gitu tadi. Iya. Gitu. Oke, udah cukup jelas kayaknya Det malam ini sih. Ya. Sekian dulu kali ya. Iya, kalau nggak jelas diskusi di kolom komentar lah. Nah ini susah rada sulit ditangkap sih ini. Gua juga mungkin mungkin ada yang salah, silahkan koreksi ya. Kita diskusi di komentar ya. Ini seru sih Holochain ini, mantap menurut gua sih teknologinya. Cuman yang rada gua kurang itu di Holochain-nya nggak ada mekanisme incentivize. Jadi kita nggak bisa invest di Holochain-nya gitu yang paling bagusnya. Tapi kita bisa invest cuman di si Holo yang itu sebenarnya salah satu aplikasi gitu, atau apa aplikasi dia salah satu chain di si Holochain gitu, salah satu agent di Holochain gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman malam ini pembahasan mengenai Holochain ya. Kita tunggu komen-komennya ya di channel kita ini. Oke. Cukup. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi besok. Kita bahas koin berikutnya ya. Terima kasih. Dadah.